Di suatu Senin sore, jalanan Jakarta Selatan dipenuhi petugas penegak hukum dalam sebuah operasi gabungan. Polisi dari Polres Jakarta Selatan bergabung dengan Satpol PP dan TNI atau Kodim. Misi mereka? Membongkar pos-pos liar dan menangkap juru parkir liar di Blok M dan Kemang. Operasi dimulai dengan apel gabungan yang kuat di Polres Jakarta Selatan. Para petugas berkumpul untuk pengarahan, suasananya penuh semangat. Setelah pengarahan, petugas dibagi menjadi beberapa tim, masing-masing ditugaskan ke lokasi tertentu. Pancoran, Pasar Minggu, Blok M, dan Kemang adalah beberapa daerah sasaran. Semuanya dikenal karena masalah parkir liar dan pos liar yang terus-menerus. Dengan tujuan yang jelas, tim-tim tersebut menyebar, siap untuk menangani tugas yang ada. Blok M, pusat perdagangan yang ramai di Jakarta Selatan, telah lama diganggu oleh masalah parkir liar. Meskipun ada area parkir resmi dan petugas resmi, tukang parkir liar memanfaatkan tingginya permintaan tempat parkir. Orang-orang ini seringkali dikenali karena tidak mengenakan seragam atau tanda pengenal resmi, memangsa pengendara yang tidak curiga, membebankan biaya parkir yang terlalu tinggi di area yang tidak sah. Selama operasi gabungan, daerah Blok M dipenuhi petugas. Kehadiran mereka sangat terlihat di sekitar Taman Literasi dan Plaza Blok M, dua tujuan populer yang dikenal menarik banyak orang, dan akibatnya, parkir liar. Pengendara yang memarkir kendaraannya secara ilegal diperintahkan untuk segera memindahkannya. Mereka yang tidak mematuhi atau tidak ada, kendaraannya diderek, sebuah indikasi yang jelas bahwa pihak berwenang serius dalam menegakkan peraturan parkir. Penertiban parkir liar di Blok M disambut baik oleh banyak warga dan pengunjung tetap yang telah lama merasa frustrasi dengan situasi tersebut. Operasi ini menjadi pengingat bagi pengendara untuk parkir secara bertanggung jawab dan menggunakan area parkir yang ditentukan untuk menghindari sanksi. Salah satu tantangan dalam menangani parkir liar adalah membedakan antara petugas parkir resmi dan mereka yang beroperasi tanpa izin. Sementara petugas parkir resmi mengenakan seragam yang mudah dikenali, tukang parkir liar seringkali berbaur dengan kerumunan sehingga sulit dikenali. Mereka mungkin mengenakan pakaian biasa atau meniru pakaian resmi dengan mengenakan kemeja atau rompi berwarna serupa. Bagi mata yang tidak terlatih, orang-orang ini mungkin tampak sah, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan daerah tersebut atau sedang terburu-buru mencari tempat parkir. Selama operasi di Blok M, petugas memperhatikan dengan seksama orang-orang yang menunjukkan perilaku mencurigakan atau terlihat memungut biaya parkir tanpa izin yang sah. Mereka menanyai orang-orang ini, memeriksa identitas, dan memverifikasi keabsahan mereka. Mereka yang ditemukan beroperasi secara ilegal, ditangkap dan menghadapi hukuman atas tindakan mereka. Kehadiran tukang parkir liar tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi pengendara yang tidak curiga, tetapi juga merusak upaya operator parkir yang sah dan mengikis kepercayaan publik. Blok M Square, sebuah kompleks perbelanjaan yang luas di jantung Blok M, telah terkenal karena masalah parkir liar yang terus-menerus. Meskipun memiliki tempat parkir bertingkat, banyak pengendara yang tergiur oleh kemudahan parkir di jalanan sekitar kompleks, seringkali menjadi mangsa skema tukang parkir liar. Orang-orang ini, yang beroperasi dengan mengabaikan hukum secara terang-terangan, memanfaatkan tingginya permintaan parkir, terutama selama jam sibuk. Mereka mengarahkan pengendara untuk memarkir kendaraan mereka di trotoar, jalan sempit, dan bahkan di depan hidran kebakaran, menciptakan hambatan dan menimbulkan bahaya keselamatan. Pengendara, yang seringkali menghadapi orang-orang ini atau tidak mengetahui status ilegal mereka, akhirnya membayar 2 kali lipat untuk parkir. Operasi gabungan mengirimkan pesan yang kuat bahwa kegiatan ilegal semacam itu tidak akan ditoleransi lagi. Kehadiran petugas berfungsi sebagai pencegah, memaksa para pelaku liar ini untuk mundur untuk sementara waktu. Operasi ini meluas melampaui penanganan parkir liar, termasuk pembongkaran pos-pos liar. Di Kemang, sebuah lingkungan trendy yang dikenal dengan kehidupan malam dan kafe-kafenya, petugas menargetkan sebuah pos liar milik Pemuda Pancasila, sebuah organisasi pemuda nasionalis. Pos tersebut, yang terletak di daerah Pasar Kambing, didirikan tanpa izin yang sah dan dianggap sebagai gangguan publik. Keberadaan pos-pos semacam itu, yang sering dikaitkan dengan intimidasi dan pemerasan,
telah lama menjadi perhatian warga dan bisnis di daerah tersebut. Operasi pembongkaran pos PP disambut baik oleh warga yang telah lama mengeluhkan keberadaannya. Operasi tersebut dilakukan dengan cepat dan efisien, dengan petugas membongkar struktur dan memindahkan semua bahan yang terkait dengan pos tersebut. Pembongkaran pos liar tersebut menjadi kemenangan bagi penegak hukum dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa bangunan yang tidak sah tidak akan ditoleransi. Operasi gabungan di Jakarta Selatan adalah bagian dari inisiatif yang lebih besar di seluruh kota, yang dikenal sebagai Operasi Berantas Jaya 2025. Operasi komprehensif ini, yang diluncurkan awal tahun ini, bertujuan untuk memberantas berbagai bentuk aktivitas ilegal di seluruh Jakarta, termasuk premanisme, pemerasan, parkir liar, dan pos liar. Operasi Berantas Jaya 2025 merupakan upaya bersama oleh lembaga penegak hukum untuk memulihkan ketertiban dan keamanan di ibu kota. Operasi ini melibatkan upaya terkoordinasi dari polisi, Satpol PP dan TNI, menunjukkan persatuan melawan pelanggaran hukum. Operasi ini telah menghasilkan hasil yang signifikan, dengan banyak penangkapan, pembongkaran permukiman liar, dan penurunan aktivitas kriminal yang nyata di wilayah-wilayah tertentu. Operasi ini telah dipuji oleh warga dan pemilik bisnis yang merasa lebih aman dan terlindungi sebagai hasil dari peningkatan kehadiran polisi dan tindakan keras terhadap aktivitas ilegal. Operasi Berantas Jaya 2025 lebih dari sekadar inisiatif penegakan hukum. Ini merupakan bagian integral dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia yang lebih aman dan lebih makmur. Sejak menjabat, Presiden Subianto telah menjelaskan bahwa keamanan dan stabilitas sangat penting untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beliau yakin bahwa dengan menindak aktivitas ilegal dan memastikan keselamatan dan keamanan bisnis dan investor, Indonesia dapat menarik modal asing yang sangat dibutuhkan dan menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Operasi Berantas Jaya 2025 adalah bukti komitmen Presiden Subianto terhadap visi ini. Dengan menangani kejahatan dan pelanggaran hukum secara langsung, pemerintah bertujuan untuk mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dan serius dalam melindungi investornya. Operasi gabungan di Jakarta Selatan dan inisiatif Operasi Berantas Jaya 2025 yang lebih luas menyoroti peran penting penegakan hukum dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Kota yang penuh dengan kejahatan, aktivitas ilegal, dan rasa pelanggaran hukum secara umum tidak kondusif untuk menarik investasi atau mendorong lingkungan bisnis yang berkembang. Ketika bisnis dan investor merasa tidak aman atau menganggap risiko kejahatan dan korupsi tinggi, mereka cenderung tidak menginvestasikan modal mereka atau membangun kehadiran di lingkungan itu. Di sisi lain, kota yang memprioritaskan penegakan hukum, menangani kejahatan secara proaktif, dan mendorong lingkungan yang aman dan terjamin bagi warganya dan bisnis lebih mungkin untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan menegakkan hukum dan memastikan bahwa penjahat diadili, lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi Jakarta dan penduduknya. Operasi gabungan di Jakarta Selatan dan inisiatif Operasi Berantas Jaya 2025 yang sedang berlangsung adalah langkah-langkah positif menuju terciptanya Jakarta yang lebih aman dan terjamin. Namun, menjaga ketertiban dan keamanan bukanlah upaya satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kewaspadaan yang berkelanjutan. Sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk tetap proaktif dalam upaya mereka untuk memerangi kejahatan, menangani masalah publik, dan menyesuaikan strategi mereka dengan taktik kriminal yang berkembang. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Membangun kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani sangat penting untuk pencegahan kejahatan yang efektif dan pengumpulan intelijen. Dengan bekerja sama, warga, bisnis, dan lembaga penegak hukum dapat menciptakan Jakarta yang lebih aman, lebih terjamin, dan lebih makmur bagi semua.